Oke, hello guys, ketemu lagi di minggu kedua kita mencoba untuk menganalisa pergerakan forex market ya. Oke, di minggu lalu kita sudah melihat terutama di Euro USD ya. Minggu lalu saya katakan ada pergerakan yang cukup menarik di mana harga reject di level support. Supportnya yaitu di 1.07836. Sebentar. Oke, kira-kira ada di titik sini. Oke, di titik sini mengalami rejection, harga mulai bergerak ke atas, dan ternyata trendline yang coklat ini, yang warna coklat, itu terbreak dan harga terus melaju ke atas. Kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, di H4. Oke, sorry, H1 aja. Oke. Harga setelah membreak trendline yang berwarna coklat ya, harga terus bergerak ke atas dan mengalami rejection kedua. Kali ini rejection ada di resisten yang berada di rejection di angka 1.103, ada di atas ini ya. Oke, kalau kita melihat dari time frame yang lebih besar tadi di H1, candle yang terjadi ini candle spinning top dengan ekor yang lumayan panjang ke atas, rejection, ekornya reject dari level resisten 1.103. Kemungkinan besar setelah ini harga akan bergerak turun ke bawah. Kita coba gambar. Harga akan bergerak ke bawah. Mungkin akan mencoba meretest garis trendline warna coklat sebelum akhirnya harga akan melanjutkan pergerakan ke atas. Oke, kalau kita tahu beberapa berita mengatakan bahwa kondisi ekonomi Eropa mulai membaik dalam kasus corona ini ya, mulai membaik. Ada kemungkinan harga euro per USD pun akan mulai naik. Oke, kita coba lihat di time frame yang lebih rendah. Oke, belum terjadi divergen ya di H4. Cuman di H1 ada divergen. Sebentar, kita gambar dulu. Oke, di H1 terjadi divergen di titik sini ya. Sell divergen. Harga menuju ke atas membuat low baru. Harga bergerak ke atas membuat higher high. Namun stokastik menunjukkan lower high. Ada kemungkinan harga akan sementara turun dulu seperti yang tadi kita bicarakan. Mungkin ke level trendline, mungkin ke support 1.0884 sebelum harga kemungkinan akan melanjutkan trennya ke atas. Kita bikin satu resisten baru di sini, ya, yaitu ada di level 1.114. Oke, kita lanjut ke pair selanjutnya. Oke, kita lanjut di pair GBP USD. Itu ada garis yang kita bikin minggu lalu ya, garis panah itu. Ternyata candle mengarah berhasil membreak resisten dan sekarang mengalami rejection di titik ini. Di sini mengalami rejection dan harga bergerak turun ke bawah lagi. Kali ini menembus menembus support di 1.25138 ya. Kemungkinan besar setelah melihat seperti ini
Dan kita lihat ya, kalau di H1 tidak ada divergen, di H4 mungkin. Oke, di H4 ada divergent cell ini. Sekali lagi sama, mirip dengan EU ya, mirip dengan EU, ada rejection, ada divergent. Saya hilangkan dulu garis-garis yang lama. Oke. Oke, terjadi divergent lagi di sini. Divergent cell lagi. Jadi ada kemungkinan harga akan bergerak turun, mungkin menuju support di 1.2214. Sorry, 1.2216 di titik sini ya. Jadi ada kemungkinan harga akan mencoba untuk menembus resisten ini, kemudian akan turun sebelum akhirnya ada kemungkinan untuk sideway lagi di range 1.221 sampai 1.243. Ini kalau kita melihat history sebelumnya, mungkin lebih jelas di H1. Oke, kalau kita ngelihat di history sebelumnya ya, titik sini, ini lumayan lama terjadi sideway dari Maret akhir sampai dengan 9 April. Apakah akan terulang lagi? Ya, ada kemungkinan akan terulang lagi. Ya, kita coba lihat aja pergerakan di hari Senin depan. Apabila harga berhasil membreak level level support di titik sini, maka kemungkinan harga akan melanjutkan turun, tapi bila ternyata harga reject ada di level support 1.243 ini, kemungkinan harga akan sideway di range 1.243 sampai 1.263. Oke, untuk GU cukup sampai sini, kita lanjut ke pair selanjutnya. Oke guys, kita sekarang mencoba untuk melihat pair USD Japanese Yen. Minggu lalu harga masih berada di dalam kotak kuning ya, masih sideway. Dan minggu lalu kita mencoba untuk menggambar pergerakan dengan anak panah yang merah ya. Ternyata harga benar-benar membreak support 107.319. Ya, kemudian harga reject di support selanjutnya 106.32 dan kemudian harga mencoba untuk retest di level atas 107.39 lagi. Kemudian tereject lagi dan dia mulai turun. Ya, kita coba lihat di H1. Oke, kalau tidak salah hari Kamis ya terjadi satu lonjakan yang lumayan signifikan sekali ya di candle ini. Ini lonjakan sangat besar. Mungkin ada news ya yang saya nggak lihat juga sih newsnya. Oke, ini membuat seperti seakan-akan membuat sebuah perubahan short trend yang tadinya sedang downtrend ya kemudian berubah drastis menjadi uptrend dan di sini kita bisa lihat mencoba untuk menembus resisten sebelumnya tapi gagal dan harga mantul lagi ke bawah. Oke. Sepertinya harga akan kembali sideway untuk USD Japanese Yen ini. Ya, kembali sideway tapi sekarang akan berada di level yang lebih rendah ya. Di bawah kemungkinan di sini. Sorry.
Oke, harga kemungkinan sideway di level baru yaitu di level 106.324 sampai 107.319. Oke, apabila harga kemudian bisa menembus level resisten yang baru ini, ada kemungkinan harga akan bergerak sideway lagi di level yang lebih tinggi lagi, di level 107.31 sampai 107.92. Ya, ada di level sini. Oke, kita harus melihat dulu, sebelum memutuskan, kita lihat dulu hari Senin bagaimana candle akan bergerak ya. Tapi jika ternyata candle tidak berhasil atau reject di level resisten yang sekarang ini 107.31, maka kemungkinan sideway sangat besar ada di kotak kuning ini. Oke, itu aja untuk analisa USD Japanese Yen. Kita lanjut ke selanjutnya, pair selanjutnya. Oke, untuk Aussie Dollar USD, minggu lalu kita berada di level resisten ya, level resisten di sini. Dan minggu lalu kita mencoba untuk menggambarkan pergerakan, ada kemungkinan membreak ke atas ya, kita ngelihat dari panah yang sudah saya gambar ini minggu lalu, sebelum akhirnya turun. Tapi ternyata harga terus menembus ke atas, membuat satu resisten baru ya. Kita bisa lihat, satu resisten baru ada di titik sini. Sebelum harga akhirnya terus ke bawah, sampai sekarang masuk lagi ke mendekati support sebelumnya. Nah, kita bisa hilangkan garis resisten yang ini, kita hilangkan dulu. Oke. Dan semua panah-panahnya kita hilangkan dulu karena sudah tidak relevan. Oke. Kita mencoba untuk mencari barangkali ada divergent dan selanjutnya ya. Oke. Oh, di sini terlihat jelas ada divergent sell lagi. Ini kenapa sebetulnya untuk trading divergent itu sangat menguntungkan, karena apalagi di time frame yang besar ya, jangan di time frame kecil seperti M30 atau 15 menit gitu. Tapi kita harus melihat divergent selalu dari time frame yang lebih besar. Setidak-tidaknya H1 atau H4 lebih besar lebih baik. Karena sinyal yang diberikan biasanya lebih akurat ketimbang sinyal-sinyal di time frame yang lebih kecil. Oke, setelah terjadi divergent sell, harga bergerak turun. Sampai seberapa jauh? Kita mencoba untuk melihat ya. Jika dia reject di level resisten 0.6391, maka harga bisa langsung bergerak naik menuju resisten sebelumnya. Apabila ternyata harga tidak berhasil untuk tidak reject ya, dan berhasil menembus, maka kita bisa melihat ada kemungkinan harga turun menuju level support di 0.6306. Oke, kita nggak terlalu banyak sih yang bisa dibahas. Kita lihat di H1 dulu deh. Kita lihat H1. Oke, belum terjadi divergent apapun ya di H1 juga. Maka kita belum bisa bilang kalau akan ada pembalikan harga menuju ke atas di titik sekarang ya. Harga masih menunjukkan tren ke bawah. Oke, kita lanjut ke pair selanjutnya. Oke, untuk New Zealand USD kasusnya sama seperti Australian Dollar USD ya. Kita hilangkan dulu nih resisten ini. Sebetulnya bukan hilangkan, tapi dipindah menuju ke atas.
Ya, kira-kira di sini. Setelah mengenai level resisten ini, harga juga bergerak turun, terkena rejection di level 0.6148 dan harga mulai bergerak turun lagi. Sama juga seperti kasus di Aussie dollar tadi, kita bisa melihat ada divergent sell di sini ya. Ya, terjadi divergent sell di sini. Oke, kita analisa saya untuk New Zealand USD masih sama dengan Australian USD. Kita harus melihat level-level yang ada ya. Jadi apabila harga tidak berhasil menembus resisten, tidak berhasil menembus support ini, maka harga akan memantul balik. Atau apabila harga berhasil menembus, maka kita melihat di support selanjutnya, pergerakan di support selanjutnya ada di 0.5939. Oke, kita lihat pergerakan harga di hari Senin. Tapi kalau untuk sementara, coba kita lihat apakah ada divergent lain. Oke, untuk New Zealand USD di H1 ada kemungkinan terjadi divergent, ada kemungkinan masih belum confirm. Ya, ada belum confirm di sini. Oke. Ada kemungkinan harga akan bergerak naik dulu. Mungkin menuju di level sini ya. Akan mencoba untuk meretest level resisten di 0.6148 karena terjadi divergent buy di New Zealand USD. Apakah Australian dollar akan bergerak sama seperti New Zealand USD? Yes, ada kemungkinan, tapi ada kemungkinan juga untuk tidak. Kita anggap setiap pair ini memiliki pergerakannya sendiri-sendiri ya. Tapi secara korelasi memang Australian dan New Zealand dollar ini mirip. Tapi kita nggak bisa samakan one to one. Tetap kita harus melihat teknikalnya. Oke, untuk sementara New Zealand USD sampai di sini, kita lanjut ke pair selanjutnya. Oke, untuk pembahasan kita yang terakhir, kita akan melihat gold atau XAUUSD. Oke, per minggu lalu kita bisa melihat ya kalau sudah kita gambarkan ada divergent sell. Ya, kita gambarkan di titik sini. Minggu lalu. Kalau yang belum lihat, mungkin boleh dilihat ya. Di titik sini kita sudah gambarkan ada divergent sell. Ya. Dan ternyata benar harga bergerak ke bawah. Sudah dua support yang ditembus ya. Satu support di sini, kemudian support di sini. Oke, kita coba lihat apakah ada divergent. Kembalikan arah lagi. Di H4 belum terlihat. Kita lihat H1. Oke, di H1 terjadi divergent di sini. Divergent buy. Oke, di sini terjadi divergent buy. Mungkin beberapa menanyakan ya, kenapa dianggap divergent buy seperti ini, sedangkan maaf, di mana harga candle itu menunjukkan lower low, tapi secara stokastik sebetulnya tidak terlalu kelihatan dia menunjukkan higher low. Ya, ini salah satu titik di mana kita bisa melihat divergent juga, meskipun stokastik tidak menunjukkan higher low yang sangat jelas, tapi setidaknya datar
kalau datar pun bisa dianggap sebagai divergent juga ya. Ini yang banyak orang mungkin miss. Tapi ini bisa terhitung sebagai divergent juga. Oke, di sini kita melihat setelah terjadi divergent, kemudian harga kembali naik. Sampai level berapa kita masih belum bisa memastikan. Ada kemungkinan mencapai level 17.10 lagi. Masih belum bisa dikonfirmasi ya. Tapi yang jelas harga akan mencoba untuk menembus ke atas, mungkin bisa sampai ke level 1800. Yes, ada kemungkinan seperti minggu lalu saya sampaikan, tetap ada kemungkinan. Harapan kita sih semuanya dengan selesainya wabah corona secepat mungkin ya, itu harga price gold akan kembali melemah karena uang-uang investasi dari seluruh dunia akan kembali masuk ke pasar modal di berbagai tempat ya, termasuk di Indonesia. Oke, untuk sementara kita melihat analisa minggu kedua. Sampai sini saja. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk mendengarkan analisa ini. Semoga membantu. Salam sejahtera dan semoga semuanya selalu profit dalam trading forex. Terima kasih. Bye-bye.